Salam inspiratif, welcome to my channel. Oke, hari ini saya akan berbagi tutorial dan cara membuat RKAS perubahan pada Arkas. Biasa sama operator dan bendahara kita harus saling berbagi ya, sehingga jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, teman-teman silahkan komen di bawah dan silahkan kasih saran dan masukan. Dan jangan lupa ingat di like dan subscribe ya. Oke, biar nggak lama-lama, mari kita lihat video ini. Baik, pertama silakan teman-teman buka dulu Arkasnya ya. Silakan dibuka Arkasnya, kemudian seperti biasa silakan input email masing-masing ya. Dan passwordnya. Kemudian login ya. Nah, ketika teman-teman mau melakukan perubahan, hal terpenting yang harus dipastikan sebelum melakukan perubahan adalah teman-teman wajib sudah final ya. Ini udah final ya. Revisinya untuk tahapannya ini untuk tahap 1, tahap 2 harus sudah final ya. Ini wajib sudah final dulu. Kalau ini mungkin bulan Agustus belum ditutup, masih dibuka, masih draft di sini, sehingga aktivasi BKU untuk ininya belum akan terbuka ya, masih akan terkunci. Yang hidup adalah cuma pergeseran aja. Sehingga banyak pertanyaan, Pak, kenapa perubahan saya belum terbuka, cuma pergeseran? Ya itu yang tadi, karena teman-teman belum melakukan tutup buku bulan Agustus ya. Di sini ya, teman-teman, ketika aktivasi BKU, ini contoh aja ya. Saya akan ambil di Silpa doang, Silpa. Nah, teman-teman wajib sudah tutup buku bulan Agustus karena dia masuk tahap 2, sehingga tahap 2-nya sudah final ya. Artinya sudah selesai tahap 1 dan tahap 2. Ketika sudah tutup buku, teman-teman silakan pindah ke aktivasi, ini akan terbuka ya, akan nyala. Namun jika masih belum nyala, teman-teman silakan lakukan sinkron terlebih dahulu. Ya, sinkron. Kalau sudah pas, dia akan terbuka. Ya. Nanti kalau udah fix terbuka, tahap kedua yang perlu diperhatikan adalah jumlah siswa. Ya, jumlah siswa ini diambil dari Dapodik Perpal Dapodiknya, sehingga usahakan operator Dapodik udah melakukan sinkronisasi jumlah siswa terakhir, sehingga teman-teman tinggal sinkron jumlah siswa. Ya, jika belum pas, sinkron berulang-ulang sampai dia bisa. Ya, kemudian baru klik perubahan. Kalau udah fix, klik perubahan. Nah, ingat, ketika klik perubahan, server harus terhubung dengan internet ya, wajib. Namun kalau sudah masuk, teman-teman bisa bekerja secara offline ya, tidak harus online ya, bisa bekerja secara offline. Namun ketika klik perubahan mau masuk ke kertas kerja, wajib laptopnya atau komputernya terhubung dengan internet. Oke, setelah klik ini nanti akan ada beberapa menit ya, beberapa detik sih menunggu pembuatan kertas kerja. Habis itu ketika sudah ke aktivasi ini udah seperti ini tampilannya, artinya pergeserannya sudah, perubahannya sudah diterima. Kemudian teman-teman tinggal pindah ke kertas kerja. Ya, oke, sebelum lanjut ya, ada juga pertanyaan, apa sih perbedaan pergeseran dengan perubahan? Nah, secara umum pergeseran dan perubahan itu sama, cuma timing atau waktunya yang berbeda ya. Kalau pergeseran itu bisa dilakukan maksimal 100 kali ataupun sesuai dengan permintaan dari dinas. Artinya dinas matok 2-3 kali dan sebagainya. Itu pergeseran. Yang kedua, pergeseran itu tidak boleh lintas rekening. Artinya tidak boleh belanja modal, uangnya itu dipindah ke belanja barang dan jasa, tidak boleh. Atau sebaliknya, dari barang dan jasa pindah ke belanja modal, itu tidak boleh di pergeseran.
Dan yang ketiga, pergeseran bisa dilakukan kapanpun ya, sesuai dengan keinginan sekolah. Ya, seperti itu. Namun di perubahan ini berbeda ya. Kalau perubahan itu dilakukan cuma di TW3 ataupun bisa dilakukan di bulan September. Ya, September baru bisa dilakukan perubahan. Kenapa? Karena setelah tutup bulan Agustus baru bisa melakukan perubahan, sehingga cuma bisa dilakukan di bulan September awal ketika BKU Agustus sudah tutup. Terus yang kedua, perubahannya ini pun bisa lintas rekening, artinya bisa ke belanja modal ke jasa atau jasa ke belanja modal, seperti itu. Dan eksekusinya ini wajib di tahap 3 ya, pasti di tahap 3 ya, karena itu sisa waktu yang dimiliki. Baik, kita akan lanjut ke kertas kerja. Nah, di sini kadang-kadang teman-teman akan mengalami berbagai masalah ya. Oke, yang pertama ini tampilan ini tampilan pergeseran ya. Ada revisi awal, revisi akhir seharusnya. Namun kita tidak akan pergeseran, namun kita akan ke BOS reguler perubahan. Nah, tampilannya seperti ini, sama seperti tampilan ketika membuat kertas kerja pertama kali. Seperti ini kan, sama tampilannya. Namun teman-teman akan menemukan suatu mungkin di sini, mungkin minus ataupun plus. Kok bisa? Itu terjadi karena tergantung jumlah siswa teman-teman sekarang, apakah bertambah atau berkurang. Jika bertambah, otomatis dananya akan bertambah. Namun jika siswanya berkurang, mungkin lebih dikit dari yang sebelumnya, karena yang udah tamat itu lebih banyak daripada yang masuk kelas 1-nya, sehingga otomatis teman-teman akan menemukan minus di sini. Ini pun hitungannya per tahun ya, hitungannya itu per tahun, sehingga teman-teman jika kehilangan 6 siswa ya sekian juta hilang, itu meskipun tidak dihitung per sisa lagi 3 bulan atau tidak, dihitung per tahun. Saya nggak tahu kenapa, sepertilah sistem kerja Arkasnya, dihitung per tahun, sehingga teman-teman akan mengalami minus. Nah, teman-teman wajib mencari uang ini terlebih dahulu ya, wajib mencari uang ini terlebih dahulu. Jika teman-teman melakukan pencarian dana secara dikit demi sedikit, contoh seperti ini ya, saya akan buka ini. Nah, ini kan yang digunakanlah 6.440 untuk soal tryout pemantapan. Nah, yang bisa kita gunakan atau kita sisir uangnya itu sekitar 2.145. Sehingga kalau kita di sini tulis 86, sehingga uangnya ini amal uangnya ini akan lebih kan, cuma kita akan ada sisa lagi 10.000. Namun apa yang terjadi? Nah, akan terjadi penolakan, ada warning bahwa sisa anggaran total lebih besar dari sisa anggaran yang digunakan sekitar 1 juta. Nah, bagaimana solusinya adalah teman-teman yang kalau seperti ini ABK dulu ya, ABK dulu. Teman-teman bisa mencari uang dulu yang skalanya besar, melebihi dari uangnya ini. Ya, itu pengalaman saya ya. Anggap saya akan menghapus satu barang yang saya nggak jadi beli, LCD. Anggap ini ya contoh ya, LCD proyektor. Anggap ini saya di TW4 itu tidak jadi beli, contoh ya. Tidak jadi beli saya, oke. Sehingga uangnya akan menjadi surplus 1.200.000. Sehingga sekarang baru kita bisa menyisir satu-satu dari atas, mana kira-kira yang bisa kita gunakan untuk perubahan seperti ini. Ini kan sisa lagi 2 juta, sehingga kita bisa di sini tulis 86, sisa lagi 10.000 ya. Jadi gini, kita tidak bisa menolkan itu agak susah ya, sehingga kita akan tidak ada masalah lagi. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa menghapus ya mana program yang tidak jalan. Tapi saya ingatkan, hati-hati dalam menghapus kegiatan. Takutnya kegiatan tersebut sudah jalan namun teman-teman hapus, nanti BKU awalnya itu akan kacau. Contoh seperti ini, kalau ini saya hapus, otomatis anggaran untuk TW1-nya akan menghilang juga takutnya. Sehingga jangan menghapus kegiatan yang sudah jalan, berhati-hati menghapus ya. Kalau udah menghapus, kita nggak bisa mengembalikan. Sehingga salah satu cara yang terbaik adalah teman-teman lakukan backup data sebelum melakukan perubahan. Sehingga jika ada kesalahan dan sebagainya, teman-teman bisa kembali ke backupan sebelum dilakukannya perubahan di kertas
kerja. Seperti lagi ya ini. Nah, seperti ini kan. Ini kegiatannya tidak jalan sama sekali. Ya, tidak jalan. Ya, teman-teman bisa di sini satu mengecilkan anggaran supaya kecil ya, ataupun menghapusnya. Ya, namun saran saya lebih baik dikecilkan terlebih dahulu supaya nyari aman ya. Ini dikecilkan dulu ya, dan seterusnya. Nah, namun kalau kita mengecilkan ada kelemahannya ya. Di TW3 itu tidak bisa diedit sama sekali ya. Di TW3 itu tidak bisa diedit. Contoh seperti ini, saya akan ambil anggaran yang ada di triwulan 3 seperti ini. APS. Nah, ini tidak bisa diedit ya, padahal anggarannya tidak digunakan. Namun tidak bisa diedit, kenapa? Karena di triwulan 3 itu ada bulan September yang masih aktif. Ya, triwulan 3 kan itu ada bulan September yang masih aktif. Sehingga tidak bisa kita ngedit. Ya, sehingga jika ada anggaran di triwulan 3 yang angkanya besar namun tidak digunakan, terpaksa teman-teman harus hapus. Itu pun dilihat juga TW1 atau TW2 apakah ada anggaran yang digunakan. Jika ada, berarti tidak bisa. TW3-nya akan terkunci seperti ini. Ya, agak sedikit ribet sebenarnya ini, tapi kita jujur sama-sama belajar teman-teman ya. Jika ada saya kekurangan atau sedikit miss, silahkan tulis di komentar. Jika ada kesalahan yang saya mungkin buat dalam video ini ya teman-teman ya. Seperti itu, sehingga TW3 ini tidak bisa diedit sama sekali kecuali dihapus BKU. Dihapus kertas kerjanya jika tidak ada kegiatan sama sekali. Jika ada, berarti TW3-nya akan terkunci. Tidak bisa diedit karena masih on atau aktifnya bulan September pada TW3. Sehingga teman-teman kalau mau nyisir anggaran, silakan cari yang TW1, triwulan 1 sama triwulan 2. Itu yang bisa teman-teman sisir anggarannya. Triwulan 3 akan masih terkunci karena September masih aktif. Sehingga kita fokusnya dulu di anggaran triwulan 1 sama triwulan 2. Kita sisir mana yang anggarannya bisa digunakan dan besar lumayan, itu kita ambil anggaran itu untuk disisihkan sehingga ada dana yang kita gunakan. Nah, namun jika merasa teman di TW3 ada anggaran besar, namun dari triwulan 1 sama triwulan 4 tidak ada kegiatan sama sekali, teman-teman bisa menghapusnya. Tapi ingat, hati-hati. Pastikan bahwa tidak ada anggaran yang digunakan sama sekali di triwulan sebelumnya. Terus yang ketiga, saran saya juga berhati-hati ketika teman-teman menghapus total anggaran. Oke, saya akan ambil satu kegiatan ya, mungkin mana ya yang emang oke, saya akan ambil satu kegiatan yang jalan namun sedikit digunakan. Oke, contoh aja jika ada anggaran di ya ini contoh ya, belanja koran, janganlah bulan lah, kita mana ya, lomba-lomba itu kan contoh gini. Ini nggak digunakan ya karena COVID, tidak ada kegiatan untuk lomba-lomba ya. Nah, contoh sini rapat seperti ini. Dan ini juga tidak digunakan ya. Intinya gini, jika ada anggaran yang tadi aja kita pakai yang pertama itu. Yang ini. Nah, yang digunakan adalah 6.400.000 dan kan segini digunakan. Nah, hati-hati jika ada di triwulan 2 sama triwulan 3. Jika itu ada anggarannya, kita hati-hati dalam pengurangan volume, hati-hati ya. Ya, memang sih total anggaran ini tidak akan melebihi dari ini. Namun hati-hati karena anggaran di TW1 anggap ini kita pakai 10. Contoh ya, triwulan 2-nya 40. Sehingga total emang benar di sini segini. Namun ingat, anggaran itu digunakan di TW1 masalahnya, bukan di TW2, sehingga nanti volumenya akan berkekurangan volume. Intinya gini, akan ada kekurangan volume di SPJ BKU-nya nanti hati ya. Sehingga teman hati-hati, silahkan cek BKU-nya tanggal berapa atau TW berapa eksekusi uangnya ini, terus berapa volumenya. Jangan sampai mengurangi volume. Meskipun
total uangnya itu sama, kalkulasi TW1, TW2, sama TW3 mungkin ya, kalkulasinya benar segini, namun volumenya itu akan bermasalah karena volume yang digunakan kan di triwulan 1 86. Tapi jika ini dipecah 20, 20, 40, nanti BKU untuk bulan 1 triwulan 1-nya akan kacau jadinya. Sehingga sangat berhati-hati ketika melakukan penyisiran anggaran ya. Hati-hati ya, cari yang aman saja ya. Jika udah pecahan banyak dan bingung yang mana mau diambil, cari yang angkanya itu besar. Terus yang kedua, cari yang emang yang satuan seperti ini, gelondongan lah, sehingga jelas. Seperti ini kan nggak ada anggaran, sehingga kita bisa melakukan pengurangan volume. Seperti itu teman-teman ya, dan lakukan terus sampai menemukan jumlah uang yang akan kita gunakan untuk perubahan. Nah, jumlah anggaran yang kita dapatkan inilah yang kita akan bawa ke forum rapat bos perubahan. Sehingga silakan hubungi tim bos yang lain, kemudian lakukan pembuatan RKS yang dengan mengundang semua jajaran warga sekolah, guru, TU, serta komite untuk melakukan rapat sebagai bukti adanya persetujuan melakukan perubahan. Nah, uang yang digunakan ini sekarang bebas, mau digunakan untuk belanja modal ataupun belanja barang dan jasa, sehingga terus tambah baru dan kegiatannya sama seperti waktu pertama kali membuat lembar kerja ini ya, sama seperti itu. Dan terakhir sudah selesai, silakan draftnya dikirim ke mungkin grup WA ataupun grup WA sekolah ya, untuk dicek oleh teman-temannya. Kalau udah fix, tinggal klik pengesahan untuk diajukan dan menunggu pengesahan itu diterima oleh dinas, sehingga baru bisa bekerja lagi terkait dengan anggaran perubahan. Oke, sekian tutorial ya. Ini sedikit harus berhati-hati di anggaran perubahan, karena ada anggaran yang mungkin sudah digunakan atau volume yang sudah digunakan, itu harus berhati-hati, jangan sampai salah ngapus ataupun salah pengurangan anggarannya. Oke, semangat para bendahara bos ataupun operator Arkas, kalian luar biasa. Beban uang negara itu ada di pundak kalian. Ya, pokoknya kalian pasti bisa. Saya juga sama-sama belajar. Jika ada kesalahan dalam video saya ini terkait dengan perubahan, karena kita sama-sama belajar. Karena di Juknis tidak dibuat detail tentang perubahannya ini, sehingga kita murni belajar mandiri sesuai dengan petunjuk yang kita dapatkan dari Juknis yang ada. Namun mungkin saya anggap tidak terlalu lengkap ya. Namun kita tetap belajar terus dan belajar. Oke, sekian dari saya. Salam inspiratif.